Selamat pagi anak ibu kelas 10 AP. Mudah-mudahan masih ada kemauan untuk belajar ya nak. Mudah-mudahan masih ada kemauan untuk belajar. Ya, sebenarnya belum pernah kujumpai seperti kalian degilnya anak siswa. Gak pernah ngisi absen walaupun dibilang buka komentar lalu tulis di sana namamu, katakan hadir, nggak ada juga sampai sekarang. Lalu video ibu yang semalam yang nonton tiga itu 3 orang atau 3 kali tonton dari 1 orang, yang lain pada kemana ya? Oh, ibu panggil dulu namanya, hadir apa enggak nih? Kau sebutkan nanti hadir apa enggak ya, yang semalam untuk arsip. Nah, ayo Octavia, hadir apa enggak, bilang itu. Rosmaini, Mawar, Cindy, Jessica, Yohana, Yeheskel ini aja yang rajin. 7 nih, tapi itu pun susah kali diajar dulu. Masalah itu kita korespondensi, sebenarnya malas saya mengajar itu ya, malas, nggak pernah ngirim tugas, nggak pernah mengatakan hadir, dibuka apa nggak saya pun tidak tahu, tapi ya udahlah, saya kerjakan tugas saya untuk menyampaikan materi pelajaran. Yang menikmatinya nanti ya kemudian hari adalah kamu. Belajar kamu sekarang untuk masa depanmu, nggak perlu kamu larut dengan kondisi covid ini. Toh suatu saat jika kamu akan mau diterima bekerja di instansi manapun, di perusahaan manapun, tentu diseleksi. Siapa yang pintar, siapa yang cerdas, siapa yang disiplin, siapa yang punya etika, tentu itu yang terima. Tidak asal begitu saja, tidak pakai backing segala macam. Backingmu adalah otak, adalah disiplin. Maka untuk itu dari sekarang saya timbau, saya sarankan kamu tetap harus belajar. Jangan larut kamu main-main begitu saja karena tidak tatap muka dengan gurunya. Oke, baik, kita sampai ya, udah kegiatan surat menyurat dalam bahasa Indonesia. Ini dia materinya. Kita tahu dulu apa itu surat ya. Surat adalah lembar kertas yang memuat bahan komunikasi atau informasi yang disampaikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain, baik atas nama pribadi maupun atas nama organisasi. Lembar kertas itu nih definisi yang dulu ini, yang konvensional, yang lama. Tetapi sekarang dengan berkembangnya kemajuan teknologi, maka surat itu tidak selamanya harus menggunakan lembar kertas, karena ada surat elektronik dikirim melalui email ya, elektronik mail itu surat. Jadi elektronik, surat yang dikirim tidak menggunakan kertas tetapi menggunakan alat elektronik. Jadi informasinya yang sampai ya. Jadi pengertian surat itu sudah berubah menjadi komunikasi tertulis ya, tertulis. Jadi tidak harus menggunakan bahan kertas karena sudah maju teknologinya. Itu dia surat lamaran pun sekarang sudah bisa secara elektronik, tidak lagi menggunakan kertas, dikirim melalui email ya. Itu dia pengertian surat. Kemudian apa itu fungsi surat ya? Surat itu tentu ada fungsinya sebagai bukti tertulis. Ini yang paling terutama. Sebagai alat pengingat, kalau kita lupa sesuatu, kita buka suratnya, tanggal berapa, apa yang dikatakan, berapa harga. Ini bukti historis itu sejarah, bukti historis sejarah, seperti surat perintah 11 Maret ya tahun 66 ya. Kemudian duta organisasi, kalau kita tidak bisa menghadiri seseorang, maka kita sampaikan ucapan selamat kita itu dengan menggunakan surat, baik surat tertulis surat menggunakan kertas maupun elektronik, mengatakan bahwa kita hadir dengan menggunakan surat tersebut. Jadi sebagai duta itu wakil. Kemudian sebagai pedoman, kalau kita membuat sesuatu tentu ada pedomannya, apakah berdasarkan surat keputusan presiden, apakah berdasarkan surat keputusan gubernur, atau berdasarkan surat keputusan yayasan. Kita membuat surat kembali, apakah surat edaran, surat pemberitahuan, atau surat panggilan. Jadi kita membuat surat itu berdasarkan pedoman. Maka kalau kita membuat surat bisa dijadikan itu sebagai pedoman. Kemudian sebagai sarana promosi, itu udah pasti ya, untuk memperkenalkan yayasan kita, memperkenalkan perusahaan, memperkenalkan instansi, tentu kita buat surat. Itu dia, ada 6 fungsi daripada surat itu. Nah, ini wajib kamu pelajari. Kemudian sampai kita ke jenis-jenis surat. Banyak jenis surat ya. Jenis-jenis surat berdasarkan tujuannya.
tujuannya. Kita membuat surat itu tujuannya apa? Nah, ini permintaan penawaran. Ini permintaan penawaran ini datangnya dari si calon pembeli. Jadi calon pembeli itu melayangkan surat kepada si calon penjual supaya penjual itu menawarkan, ya. Ini permintaan, diminta supaya ditawarkan. Artinya barang-barang apa saja yang ada di sana, apa-apa saja yang ada di sana. Lalu jelaskan, uraikan ke kami. Mudah-mudahan nanti dengan penjelasan, dengan uraian itu cocok, kami akan melayangkan surat penawaran. Jadi ini surat permintaan penawaran datangnya dari calon pembeli, dikirim kepada calon penjual. Masih calon. Nanti kalau cocok misalnya kriteria, harga dengan model-model barang mereka yang mereka akan kirim ke kita cocok, baru kita layangkan surat penawaran. Ini surat penawaran dari si penjual. Ini tadi dari si pembeli, ini dari penjual. Jadi si penjual tadi menawarkanlah karena diminta oleh si calon pembeli. Nah, kalau sudah ditawarkan cocok, lalu datanglah surat pesanan. Nah, datang surat pesanan, lalu si penjual membuat surat pemberitahuan bahwa barang sudah dikirim. Nah, kemudian ada surat pengantar. Ini biasanya surat pengantar ini dibuatkan bersama barang yang dikirimkan, surat pengantar. Atau surat pengantar ini boleh dibuat bersama surat yang diberikan kepada pihak-pihak tertentu. Ini surat pengantar. Kemudian ada surat perjanjian, atas kontrak rumah, kontrak bangunan, surat perjanjian atas pembelian sesuatu, surat perjanjian kerja. Kita diterima bekerja selama 1 tahun, jika mau bekerja lagi akan disambung lagi, itu surat perjanjian, ya, surat yang mengikat. Dan ada surat keputusan. Surat keputusan ini keputusan karena diangkat menjadi pegawai negeri, keputusan karena diterima menjadi karyawan atau pegawai. Kemudian kalau surat berdasarkan sifatnya, ada bersifat bisnis, pribadi, sosial bisnis. Sosial bisnis ini sosial dia misalnya iklan-iklan ini, ya, mengucapkan selamat atas kelahiran, selamat atas wisuda, selamat atas ini, sosial bisnis disampaikan, ya. Kemudian ada surat resmi. Surat resmi ini dari satu perusahaan kepada perusahaan lain atau dari perusahaan kepada perseorangan karena ikatan pekerjaan, itu resmi, ya. Surat internal bisnis ini sesama pebisnis di dalam. Ada surat dinas. Kalau dikatakan ini berarti antar instansi pemerintah kepada swasta, itu surat dinas. Tetapi kalau perusahaan kepada instansi pemerintah, itu surat resmi. Dinas itu berarti antar instansi pemerintah yang mengelola, itu instansi pemerintah, lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, BUMD. Pokoknya ini yang namanya dinas, ya, tentang kedinasan. Resmi ini perusahaan atau organisasi apapun bisa mengeluarkan surat, itu dikatakan resmi. Kemudian jenis-jenis surat berdasarkan jumlah penerimanya. Surat biasa, surat edaran. Biasanya kalau surat edaran ini penerimanya banyak, ya. Ada surat pengumuman, dan biasanya pengumuman itu ditempelkan itu, ya. Apakah pengumuman kelulusan atau pengumuman kapan dilaksanakan suatu kegiatan. Nah, itu dia, ya, berdasarkan jumlah penerimaan, ya. Artinya tidak bisa ditentukan ke seseorang, ya, tetapi ya mungkin kepada pihak banyak, ya, banyak orang gitu. Berdasarkan keamanan isinya, ada rahasia, ada sangat rahasia, dan ada surat biasa, itu menurut keamanan isinya. Kalau surat sangat rahasia itu biasanya menggunakan sampul dua amplopnya. Amplop di dalam, amplop sudah masuk ke dalam amplop, masuk lagi amplop itu ke dalam amplop. Itu kalau SRHS, surat sangat rahasia. Kemudian ada surat rahasia sampulnya hanya 1, surat biasa pun sampulnya 1. Biasanya yang surat sangat rahasia harus ada SRHS. Kalau surat rahasia harus ada RHS, rahasia. Ini surat sangat rahasia, SRHS, sangat rahasia. Itu menurut keamanan isinya, ingat, ya. Kemudian